warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Kita kembali lagi bersama Cak Man di acara kita ngobrol santai bersama Cak Man di pagi ini. Mohon maaf ya, kita nggak bisa live di IG Optel Komersada dan juga di Lambe Komandan. Jadi kita lewat YouTube Cak Man aja. Hari ini kita kedatangan tamu dari Base Commander 2021 nih, teman-teman para GL. Nah, sengaja saya undang GL-GL-nya sekarang. Kalau beberapa hari kemarin kita ngobrolnya sama teman-teman Operator Teladan ya. Kita ada Mas Aditya Alfa Nugroho. Selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi Pak Firman dan semangat pagi. Ya, ini Base Commander-nya Adaro, tapi sekarang di KPCS. Ya anggaplah Adaro rasa KPCS gitu ya. Ya. Ini di mana posisinya? Kok belakangnya ada apa itu? Tirai bambu. Anu Pak, di mes karena kemarin sounding sama tim OTD untuk bisa pinjam tempat, ternyata tempatnya kepake semua. Jadi ya memanfaatkan lokasi yang ada. Pinjam tempat teman juga ini. Oke ya. Ya aman aja lah. Yang penting jaringannya lancar ya. Lancar Pak. Ya. Ya, yang kedua ada Mas Muhammad Safiuddin. Nah, Mas Udin dari TCMM. Apa kabar, Mas Udin? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, rekan-rekan berdua ini pakai seragam PAMA ini berarti kerja berarti. Pak, walaupun dengan kondisi habis masuk malam, tetap kita koordinasikan dengan Pak Firman untuk acara khusus ini. Jadi ya memposisikan diri. Iya. Baru masuk malam ya Mas Adit. Kalau Mas Udin habis masuk malam atau mau masuk pagi? Posisinya lagi karantina dan jadi habis PCR posisi di mes sekarang. Karantina. Berarti nunggu hasil PCR ya. Oke, semoga semuanya sehat semuanya lah ya. Kita selalu jaga kesehatan, selalu jaga prokes, semoga sehat semuanya. Nah, rekan-rekan ini terus terang kemarin sengaja saya minta ke Pak Listianto supaya dikumpulin 2 GL lah. Saya mau mengklarifikasi beberapa pertanyaan dari teman-teman Optel. Nah, ini nyambung nggak atau bener nggak sih? Atau tanggapannya GL itu seperti apa sebenarnya kalau di lapangan atau di pekerjaan sungguhnya? Dan juga sebenarnya teman-teman GL juga arahannya ke operator seperti apa? Banyak hal yang kita bicarain kemarin ya. Di beberapa podcast beberapa hari kemarin kalau teman-teman ikutin masalah productivity, masalah safety, masalah pembentukan tim dan sebagainya. Gitu. Nah ini saya mau ngobrol-ngobrol santai ya. Inilah pokoknya disampaikan lah apa yang ada dilakukan oleh teman-teman. Ke Mas Adit dulu nih. Saya nggak tahu ya pengalaman tadi yang set sekarang atau set sebelumnya lah, terserah sampaikan tentang ini pembentukan tim. Jadi kan ada namanya GL superior, teman-teman operator dan GL itu dibentuk GL superior. Nih kalau rekan-rekan operator teladan kemarin itu nyampaikan memang itu sangat penting banget lah, berguna banget dalam rangka pembentukan tim. Nah, kalau ngomong keaktifan dalam rangka siapa sih yang memulai dulu pertemuan itu? Kalau menurut sampean itu atau pengalaman sampean lah, itu lebih efektif mana sebenarnya? GL-nya dulu aktif, koar-koar itu lah ya, ngajak-ngajak ke operator atau operatornya itu? Kalau pengalaman Mas Adit seperti apa? Kalau dari saya pribadi sendiri, wajib yang inisiasi adalah GL-nya. Karena GL di sini statusnya posisinya adalah sebagai motor Pak, penggerak. Selama penggeraknya itu berhenti ya, timnya pun juga akan ikut berhenti. Jadi salah satu GL posisinya adalah sebagai penggerak dan kemudian menyentuh kawan yang lain, hingga akhirnya kawan pun juga bisa menjadi anak superior, bisa jadi tangan kanan kita. Jadi tidak keseluruhannya ada di kita. Jadi sama-sama kita ambil bagian bahwasanya tim nanti adalah sebagai rantai utuh nantinya. Nah, saya sebagai penggeraknya. Jadi selama itu penggeraknya berjalan, rantainya juga nyambung. Nah, komunikasi itu akan tetap nyambung terus. Jadi apapun yang akan saya sampaikan, itu juga akan tersampaikan semuanya. Dan kemudian dari apa yang disampaikan dari teman-teman melalui saya, itu juga akan tersampaikan juga, baik itu ada nilai positifnya maupun negatifnya. Jadi hal yang satu rangkaian ini wajib harus tetap berjalan. Nah, kalau ibarat besi dengan besi pastikan akan aus. Nah, makanya dari itu dengan motor maupun rantai yang bergerak ini dari
pengawas atau GL superior itu juga wajib memberi pelumas. Pelumas itu ya dianggap saja sebagai solusi antar bonding kawan-kawan biar tidak ada gesekan. Karena namanya penyampaian itu pasti setiap orang akan berbeda. Gesekan itu pasti ada, itu lumrah karena setiap komunikasi dan juga watak orang lain-lain. Namun dikala itu juga tetap GL itu juga sebagai penyambung antar lini. Jadi harapannya amanah dari perusahaan dari turun ke GL tersampaikan kepada bawahan dan bawahan pun juga bisa mengamini karena sebagai tim kita punya tujuan dan tujuan itu gimana caranya kita capaikan dengan harapan amanah dari bapak manajemen maupun perusahaan bisa terlaksana baik dengan productivity maupun safety berjalan bareng-bareng. Jadi semuanya bisa tercapai, alhamdulillah bisa mencapai productivity yang optimal dan zero incident. Itu Pak Firman. Jadi kalau GL jadi motor, nah ini kalau ngomong motor penggerak itu kan perlu energi ya, perlu tenaganya lah gitu. Kalau terus-terusan, kalau kita ngomong motor itu kan terus-terusan nanti pasti perlu energi terus-terusan. Nah, gimana sampai bisa energinya itu selalu ada jadi motor? Kan kadang ya namanya orang gitu kan, ada titik jenuh, ada titik, apalagi kalau Pak ini rantainya kok kendor terus ini, kok nggak mau diajak lari semua ini, nggak mau diajak berputar cepat semua ini, itu gimana Mas Adit kalau seperti itu? Betul, kalau dari motornya dulu ya, motornya dulu karena selalu bergerak terus, intinya saya juga punya punya hati, perasaan dan juga lelah fisik pasti ada. Namun dikala itu menghantui, gimana caranya seorang pengawas karena dia adalah seorang motor, jadi harus bisa memposisikan diri Pak Firman. Jadi di waktu senggang yang ada, bagaimana caranya kita waktu di lapangan dengan pekerjaan yang rutinitas hari-hari bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan bukan santai ya, tetap optimis dalam pekerjaan, namun dalam kondisi ruang lingkup baik itu komunikasi antar kawan, antar operator itu bisa berkesinambungan. Intinya membuat situasi di sana itu tetap santai, walaupun tetap kita bekerja, walaupun diselingi dengan candaan. Nah itu kalau di lapangan. Namun kalau di luar, saya punya tanggung jawab. Intinya bagaimana saya bekerja masih punya tanggung jawab di perusahaan maupun di luar atau di lingkup keluarga. Jadi yang saya ingat, saya ini punya keluarga. Saya harus bisa menghidupi mereka semua. Bagaimana mereka pun juga bisa saya bahagiakan baik di rumah maupun saya saat di lapangan. Jadi mengingatnya bisa melihat foto dari keluarga, entah istri, anak-anak, atau video-video yang pas waktu mereka bermain yang saya simpan di HP, itu yang menjadi penyemangat saya. Itu untuk waktu di lapangan dan di rumah ya. Namun kalau untuk kawan-kawan operator yang mungkin bisa punya jenuh dan lain sebagainya, setidaknya saya wajib touch people. Touch people di sini bisa secara langsung ketemu, menyampaikan atau mungkin bercanda atau mungkin bertanya apakah ada kekurangan saat di lapangan, apa ada kendala di lapangan. Nah dari situ saya wajib memotivasi mereka karena yang namanya bapak ke anak, nah ini harus punya cara-cara, entah cara itu bisa dengan seperti selevel intinya seperti sama-sama duduk setara, kemudian dari itu kemudian pas saat waktu solusi yang disampaikan itu setidaknya bisa mengena dari permasalahan yang ada. Karena kalau masalah pekerjaan itu teknis dan juga masih bisa kita kelola. Namun kalau masalah di luar pekerjaan seperti ada masalah di rumah, nah itu perlu intent khusus, Pak. Jadi tidak serta-merta touch people secara langsung pun bisa, tapi baik itu karena tidak bisa ketemu, kita bisa telepon atau mungkin pakai media WhatsApp agar bisa komunikasi tetap nyambung. Seperti itu Pak Firman, agar bisa dapat solusinya. Nah, artinya sebagai seorang GL itu memang menjadi motor penggerak dan nggak boleh energinya itu harus continue terus gitu ya. Gimana caranya dapat energinya? Kalau dari
Mas Adi tadi itu murah hati, itu kan selalu optimis, kemudian selalu memberi solusi. Nah, Iya, supaya kita juga wajib itu. wajib itu selalu kita ada energi terus untuk ke tim kita di GL Superior itu contohnya atau di lapangan nanti. Betul, Pak Firman. Ya. Nah, sekarang ke Mas Udin ini. Kalau GL itu harus menjadi solusi. Wah, ini kemarin juga banyak dibahas juga ini. Apakah setiap GL atau Anda lah ya sebagai seorang GL itu selalu bisa menjadi solusi untuk teman-teman operator? Gimana Mas Udin? Ya, betul. Jadi sebagai seorang GL itu paling tidak harus mempunyai inisiatif ya. Jadi saya sendiri sebagai bapaknya dari grup leader dari teman-teman itu merasa ini kan ada yang lebih tua daripada saya, dan jadi nggak semerta-merta apa yang saya sampaikan, apa yang saya keluarkan itu harus mereka ikutin gitu. Jadi bertukar pikiran gimana caranya agar mereka itu lebih nyaman, lebih enjoy dalam bekerja, menimbulkan bonding and chemistry-nya. Jadi dapat begitu dan. Jadi tidak semerta-merta ujung-ujungnya harus GL-nya yang lebih ini. Jadi kita bertukar pikiran, yang lebih tua, bahkan saya lebih muda juga menghargai beliau-beliau yang lebih tua di atas saya begitu dan. Ya, pasti ada ya yang lebih tua, yang lebih pengalamannya. Nah, bisa ada pengalaman nggak? Bisa diceritain? Punya pengalaman yang operator ini, teman-teman operator ini ngasih problem atau pengen sharing lah. Tadi sampaikan Mas Adit juga kan, kadang operator juga perlu menyampaikan. Nah, Mas Udin, kalau di Mas Udin pernah nggak ada operator sharing problem gitu kan? Wah, rupanya Mas Udin mentok ini, nggak punya solusi. Pernah terjadi seperti itu nggak? Terus apa yang sampean lakukan? Betul. Jadi seringkali kita temui problem di lapangan seperti itu dan jadi saya mentok nih. Jadi basic saya dulu kan dari wheel terus ke track. Nah, di situ ada teman dari operator yang khususnya di track itu mempunyai ide yang lebih cemerlang. Jadi sebelumnya saya mengasihkan arahan konsepnya seperti ini. Jadi menurut sampean gimana enaknya dan gimana baiknya untuk menjaga safety dan produktivitinya biar tetap berjalan. Jadi kita ada komunikasi yang efektif. Jadi yang tadi saya bilang tidak semerta-merta GL itu tujuannya harus ini dilakukan seperti ini, tidak seperti itu. Jadi teman-teman itu lebih mempunyai inisiatif, lebih mempunyai ide yang lebih cemerlang. Itu yang kita pakai. Itu yang lebih oke, yang lebih safety, lebih produktif. Ya kenapa enggak kan gitu. Jadi itu tadi untuk menimbulkan rasa yang lebih inilah ya, yang lebih enak lah ya. Jadi teman-teman operator itu juga kerjanya juga enak, terus konsepnya, idenya juga dihargai, apa yang mereka kerjakan juga lebih enjoy, lebih safety, lebih produktif. Itu yang kita pakai dan. Jadi ya itu tadi, karena saya basicnya dari wheel ke track, di track belum tentu apa yang saya punya ide gagasan itu lebih baik daripada teman-teman ya kita ngikutin dari teman-teman yang lebih oke, yang lebih basicnya lebih produktif di situ dan. Oke. Kadang yang saya rasakan. Gimana yang dirasakan? Ya, karena yang saya rasakan mungkin saya belum sampai ke tahap sana ya. Ide-idenya yang dilakukan oleh para operator-operator kita yang khususnya yang saya sebutkan tadi di track itu lebih jago, lebih yahut itu. Mungkin dari situ saya juga bisa belajar bahwasanya oh iya, dengan cara seperti ini teman-teman yang sampaikan seperti ini, yang lakukan seperti ini itu lebih efektif, lebih bagus, lebih oke begitu. Itu yang kita pakai itu. Ya. Artinya mendengarkan yang dari teman-teman operator ya. Jadi nggak egois dengan idenya sendiri. Kalaupun itu mereka punya ide lebih baik ya disampaikan aja. Nah, ini nyambung dengan yang dikatakan Mas Adi tadi itu. Jadi kalau teman-teman kita punya teman-teman ada masalah, kita punya solusi, belum tentu itu solusinya bisa dipakai gitu ya atau diterima. Jadi dikomunikasikan efektif dengan operator khususnya. Nah, kalau ngomong solusi sama ide dari operator nih. Ini kalau kemarin bincang-bincang dengan rekan-rekan, ngobrol dengan rekan-rekan operator tuh mereka kadang punya GL yang dalam tanda kutip ya. Dalam kutip itu ya kacamata kuda gitu lah. Pokoknya ini gitu. Nah, ini nggak tahu kalau
Anda berdua kayaknya kalau dari jawaban tadi itu nggak seperti itu lah ya, nggak seperti itu. Tapi pasti ada ya GL seperti itu ya Mas Udin ya di lapangan ya. Ada beberapa dan Karena saya sendiri belajar dari pengalaman ya. Dulu Ya. ada senior saya, Pak GL senior saya yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita menyuruh ke operator itu sebisa mungkin kita minta tolong. Mas minta tolong untuk bantu scrub ini. Mas minta tolong untuk memposisikan seperti ini. Jadi di situ biar chemistry kita sama operator itu lebih familiar, lebih akrab gitu. Jadi nggak semerta-merta kita menugaskan operator itu dengan langsung kerjakan ini, nggak semerta-merta seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada intonasi, Mas minta tolong untuk mengerjakan ini, itu jadi lebih enak gitu kan. Tapi kalau ngomong minta tolong itu kan bisa jadi orang yang diminta tolongin kan nggak mau kan, enggak Pak, sorry, saya lagi sibuk. Itu gimana Mas Udin? Kan namanya minta tolong bisa jadi saya mau menolong atau enggak kan? Kalau kayak gitu gimana? Teman-teman operator berat dong. Enggak Pak, saya kerjain ini dulu gitu. Contohnya misalkan pekerjaan doser nih. Ini pekerjaan doser. Kalau kita tahu kalau PC, HD itu mungkin relatif relatif sama lah pekerjaan dari awal sampai akhir sih. Tapi kalau kayak doser yang support itu kan relatif dinamis ya, berbeda terus gitu, sesuai dengan orderan. Nah, Betul, contohnya tadi, minta tolong Mas, misalkan saya operator dosernya. Minta tolong Mas Firman di scrub front yang di PC sekian gitu. Oh Pak, mohon maaf, saya nggak bisa nolong. Saya lagi sibuk. Udah Bapak nanti aja gitu. Itu gimana Mas Udin kalau dapat jawaban seperti itu tuh? Jadi kita meyakinkan ya Pak, kita kan punya segala priority ya yang harus kita kerjakan di lapangan gitu ya. Jadi kita minta tolongnya itu dengan segala priority. Mas minta tolong ini karena prioritas, minta tolong dikerjakan dulu dengan seperti itu. Dan di samping itu dengan kita mengawalkan minta tolong, terus untuk akhirnya kita juga mengucapkan terima kasih sebagai ini untuk operator kita itu biar lebih semangat lagi gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya minta tolong itu bahasa halus kita ya sebenarnya, bukan tujuan akhirnya minta tolong gitu. Karena kan kalau di lapangan jelas teman-teman kerjanya tim, jadi sebagai seorang GL juga memberi instruksi kan, tugasnya memberi instruksi sesuai dengan prioritas kerja tadi. Jadi kalau pekerjaan ini sudah ditentukan A ya, caranya itu yang dipakai dengan cara minta tolong dan di akhir dengan terima kasih. Jadi teman-teman juga merasa, oh saya dimintain tolong nih sama Pak Udin, bukan disuruh-suruh aja gitu ya, bukan disuruh-suruh aja. Jadi lebih lebih bahasanya lebih dapat diterima oleh teman-teman operator. Nah itu lebih efektif ya kalau pengalaman Pak Udin ya. Samping itu juga ini ada satu panggilan, nama panggilan saya yang cukup tenar di lapangan khususnya di setis CMM yaitu Samnidu. Nah itu yang lebih akrab lagi. Apa itu Samnidu? Nah karena saya dari Malang. Karena biasa bahasa Malang itu kan dibolak-balik. Nah, nama saya Udin itu panggilannya Nidu. Jadi Nidu di situ. Ya siap Nidu. Jadi teman-teman operator itu lebih akrabnya itu seperti apa ya? Seperti inilah ya. Jadi Nidu siap gitu. Ya. Jadi ininya seperti itu. Jadi memang harus kita bentuk keakraban dulu ya. Tadi kalau bahasa man chemistry atau bondingnya lah dengan operator. Oke. Ya. Ya dengan bahasa tadi. Itu kan, rasa kekeluargaan kita timbul di lapangan itu kan juga lebih enak dalam mengerjakan segala sesuatu dengan rasa memiliki rasa kekeluargaan yang erat itu. Dengan mengikuti pekerjaan seberat apapun itu akan merasa lebih ringan karena kita terbantu dengan sebuah tim keluarga itu. Ya, oke. Ya, kekeluargaan. Ngomong keluargaan. Kalau Mas Adit panggilannya di lapangan apa? Tetap Adit Pak, Adit atau Adit aja seperti itu. Ya, jadi saya sambung ya dari Pak Safiuddin ya atau Pak Udin saat di lapangan seperti yang disampaikan Pak Firman dan Pak Safiuddin terkait prioritas pekerjaan tadi, contoh support ya, alat support ya, doser. Ya, betul. Kalau di lapangan, kalau ini saya ya, dari saya, Mas Nidu mungkin punya panggilan akrab Sam Nidu. Nah, kalau saya memanggil setiap operator, walaupun saya tahu bahasa angkasa di sana, bahasa sebutannya mereka masing-masing di lapangan,
Namun satu yang saya pegang teguh dari informasi ibu saya. Jadi setiap manggil nama itu panggil nama aslinya. Jadi karena sebuah nama itu adalah titipan dari orang tua dan orang tua itu menitipkan nama itu sebagai doa. Bahasanya anak saya nanti agar bisa lebih baik, mungkin rezekinya juga lancar, mungkin selamat dan pekerjaan dimanapun dia. Nah, yang saya teguhkan adalah itu. Setiap kali yang disampaikan Pak Nidu atau Pak Udin, minta tolong untuk pekerjaan ini karena prioritas ini. Setiap pekerjaan kita punya prioritas. Nah, namun dikala itu mereka masih ada kendala pekerjaan, solusinya adalah Mas, minta tolong nanti setelah itu selesai atau longgar, bantu ke arah sini ya. Ini prioritas karena ini nanti akan segera jadi jalan. Mungkin loadernya akan pindah. Nanti di sini prioritasnya jalannya pindahnya ke sini. Jadi apapun yang kita sampaikan dengan cara minta tolong, dengan menyebutkan nama aslinya, berikut selesai pekerjaan kita ucapkan terima kasih. Nah, itu mungkin sebagai rangkuman pada saat pekerjaan kita dari awal hingga akhir itu bisa optimal nanti hasilnya, Pak Firman. Ya, jadi tambahannya ada penjelasan pekerjaan ya. Jadi teman-teman operator itu nggak hanya disuruh ke sana, ke sini, ke situ, tapi dijelasin ini tujuannya ngapain, goalnya apa, terus step selanjutnya apa, sehingga teman-teman operator juga punya bayangan ya. Oh, nanti arah pekerjaannya itu seperti ini, sehingga mereka itu bisa runtut tahapannya dan bisa mengukur. Oh, ini selesai, kemudian nanti bisa ke tempat lain. Seperti itu ya, Mas Adit ya. Ini teman-teman GL ya, teman-teman GL semua yang melihat ini itu jangan kacamata kuda kalau saya bilang. Dia operator juga harus dikasih tahu, jadi nggak jenuh-jenuh juga. Kadang kan, misalkan settingan hari ini dengan operator A, dokter. Besok settingannya ganti operator B, ya kita kan harus jelasin lagi kan. Dengan menjelaskan yang tahapan-tahapan itu kita nggak boleh nggak boleh malas lah, nggak boleh jenuh, nggak boleh kok jelasin lagi, wah ini tiap hari jelasin terus jadi habis waktunya. Harus kita sampaikan. Nah, nggak boleh seperti itu ya, jadi harus dijelasin sedetailnya sehingga teman-teman paham juga di lapangan. Oke. Tadi Mas Udin sempat menyampaikan kekeluargaan. Nah, ini saya khawatir nih rekan-rekan, teman-teman GL. Kalau kekeluargaannya semakin tinggi, akrab, akhirnya kita nggak berani atau nggak enak mau negur, bahkan ngasih sanksi itu. Kan teman-teman operator ya namanya manusia ya, kita nggak tahu ada salah atau khilafan di lapangan, entah itu nanti masalah SOP, masalah hal-hal yang menyangkut ke pelanggaran gitu. Nah, kalau Mas Adit itu gimana supaya ada di tengah-tengah teman-teman GL nih? Jadi kekeluargaan, bonding, chemistry itu ya harus. Tapi kalau sudah menyangkut ke pelanggaran dan sebagainya itu ya sanksi tetap harus. Gimana Mas Adit? Betul, Pak Firman. Tetap peraturan tetap ditegakkan. Namun di sini dengan landasan kekeluargaan, dari dulu belum pernah ketemu, terus kemudian ketemu di tim, di areanya masing-masing, terus jadi akrab hari-harinya. Nah, dari sebelum hingga setelah sampai saat di akrab, kita sudah sampaikan bahasanya SOP kita seperti ini. Kemudian pelanggarannya adalah ini. Kan sudah tahu. Itu saat sebelum ketemu ya, ataupun baru ketemu. Dan nantinya saat sudah chemistry itu sudah nyambung, itu juga kita tetap sampaikan bahwasanya saya di sini berperan sebagai pengawas di sini, kan sebagai operator. Kita berada di lingkup perusahaan. Kan sudah tahu sanksinya saat kita melakukan pelanggaran ini, apalagi itu ditemukan orang lain. Nah, itu juga mau nggak mau harus di follow up karena kita sudah saat sign kontrak, kita sudah tanda tangan semua itu dari awal. Harapannya kita di sini pada saat kita melakukan pekerjaan, apapun itu resikonya, bagaimana cara menanggulanginya agar resiko itu bisa menjadi ditekan. Dan ditekan itu pun maksudnya resikonya bisa rendah. Contoh dari A bisa menjadi AA terus turun dari B. Nah, harapannya kalau kondisi itu dilanggar, entah itu rambu-rambu atau mungkin masuk slot yang berbeda yang salah, nah itu juga perlu disampaikan. Pertama adalah mungkin teguran lisan, namun kalau berikutnya mungkin secara langsung ya langsung surat teguran beserta personal kontak. Kalau udah itu ketemu lagi apalagi orang lain, ya sudah
sesuaikan dengan apa yang ada. Intinya tahapan-tahapan saat kita melakukan punishment itu sudah terrealisasi dari solisasi pelanggarannya, kemudian kita mengingatkan melalui voice radio dan bertingkat secara teguran baik personal contact. Ya. Dan kalau itu terulang lagi, ya sudah sesuaikan dengan apa yang ada, baik dari itu golden rule maupun PKB. Begitu Pak Firman. Ya, artinya sebenarnya dengan chemistry dan bonding yang enak, takaran yang enak itu kita menyampaikan aturan SOP itu lebih enak ya, lebih dengan berbagai cara gitu ya. Nah, perkara nanti dia yang melanggar misalkan gitu ya, melanggar SOP peraturan ya, kita mungkin menegurnya itu dalam rangka mengingatkan dia karena ya namanya chemistry bonding, jangan sampai nanti resiko yang diterima itu lebih parah lagi gitu ya. Misalkan tadi pelanggaran rambu, oke dia belum celaka dalam melanggar rambu, tapi bisa jadi nanti kalau nggak kita tegur, nggak kita ingetin, bisa lebih celaka lagi efeknya karena terus gitu ya. berulang. Karena terus berulang, betul. Nah itu karena kita merasa dia sebagai anggota kita, keluarga besar kita di GL Superior atau di PAMA gitu, ya kita ingatkan juga. Jadi malah jangan, wah ini udah dekat, malah udah akrab, malah nggak enak lah. Nah, bukan seperti itu. Jadi teman-teman operator juga demikian, harus merasa kalau ditegur oleh GL-nya itu bukan berarti mereka nggak seneng gitu ya, atau wah ini malah sayang Pak. Ya malah sayang, ini sudah kalau kadang kan mikirnya ini udah dititenin ya, sudah diincer gitu sama GLCA sih. Ini kan itu karena beda watak beda watak, beda mindset masing-masing, makanya harus tetap diluruskan lagi, karena kalau tetap habis lurus belok, nah itu nanti GL-nya juga yang akan jadi ini bulan-bulanan. Kenapa ini anak buahmu kok seperti ini? Nah itu Pak. Betul. Jadi sampai tahu wataknya, karakternya sampai tahu. Ini ya memang nggak gampang dan nggak singkat ya mengenali seperti itu. Salah satunya tadi sebagai motor terus, mengenali terus, ketemu terus sama operatornya, ngasih tahu terus, ngajak diskusi dan sebagainya. Nah, saya ke Mas Udin ini. Ini sampean berdua sebelumnya udah kenal belum? Kenalnya pas waktu kemarin acara itu Pak. Oh, pas acara itu. Berarti kalau baru kenal berarti belum terjadi bonding chemistry. Ya, walaupun ada mungkin baru sedikit Pak. Jadi persentasenya mungkin bisa 15%. Oh. Ya, sampai dihitung persentasenya ya. Oke. Ya, karena pada saat di event kemarin juga sering via WA juga itu Pak Firman. Jadi pada saat kemarin ada satu grup juga grup discuss itu yang untuk menyelesaikan sebuah masalah itu juga sama Pak Adit ini juga lincah juga beliau ini. Kalau Mas Adit, kalau Mas Adit asalnya dari mana, Mas Adit? Kalau saya asalnya dari Klaten aslinya, Pak Firman. Besar di Solo. Ya, Klaten Solo, satunya Kerangalam. Wah, ini beda kultur. Beda kultur. Jawa Tengah dan Timur, Pak. Iya. Tapi ya tadi makanya dengan cara mengenal masing-masing, meskipun beda kultur gitu ya, beda kebiasaan ya, harusnya bisa. Apalagi dengan teman-teman operator dan GL-nya yang setiap hari ketemu. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, Mas Udin. Samnidu katanya. Ada yang menarik lagi nih. Kadang operator itu kalau minta sesuatu nih. Kalau tadi kan sampean kalian udah ngomong instruksi gitu ya, memberi instruksi atau minta tolong beri. Tapi kalau operator minta sesuatu, kadang GL-nya itu kalau nggak tahu itu bulat itu sana kemari atau lempar ke sana, lempar ke sini. Itu sebenarnya kadang GL itu ada nggak sih teman-teman GL yang memang kalau teman-teman operator itu ingin bertanya atau perlu sesuatu, misalkan contohnya gajinya nggak masuk lah, lemburannya nggak masuk misalkan gitu ya, atau apalah hubungan sama entah itu nilai pribadinya dia dan sebagainya. Nah kalau sebagai seorang GL itu kan tadi Samen sudah menyampaikan nggak harus menjadi solusi karena juga nggak semuanya tahu itu. Kalau dari Mas Udin itu gimana? Kalau ada hal semacam tadi itu, permintaan operator yang memang
banyak gitu ya. Contohnya tadi, kenapa kok HM saya nggak masuk? Ini kan itu bukan ranahnya GL atau tugas pengawas untuk ngitung lagi gitu kan. Itu gimana Mas Udin? Betul. Jadi ada problem-problem yang masuknya dari para operator, khususnya contoh hal kecil yang biasanya di lapangan itu adalah air plug gitu ya Pak Firman. Jadi misal Pak pada saat P5M ada pertanyaan gitu, terus minta tolong air plug. Oh ya, saya tulis dulu itu kan. Jadi permintaan operator itu saya list dulu. Contoh kecilnya dari operator misalnya seperti itu, air plug. Oke, langsung nanti saya akan teruskan ke SI koordinatornya. Jadi pada saat nanti di operasional atau pada saat nanti operasi di tengah perjalanan, saya sempatkan itu untuk menanyakan langsung kondisi air plug, komposisi air plug itu. Jadi pada saat sudah ada jawaban, nanti langsung saya kasih tahu kepada operatornya. Biar operator itu tidak membayang-bayangkan, ada nggak sih sampai kapan sih gitu. Jadi kalau misalnya pada saat operator itu request, oke, kita tulis dulu requestnya apa aja, keperluannya apa aja, terus apa yang disampaikan oleh operator, kita tampung dulu. Pada saat nanti sudah ada waktu senggang, kita luangkan untuk mencari jawaban itu. Kalau misalnya dari saya pribadi tidak bisa langsung untuk memberikan jawaban itu sama operator kita. Jadi biar operator itu kerjanya juga tidak membayang-bayangkan. Misal contoh tadi yang disampaikan sama Pak Firman, contohnya untuk masalah HM gitu ya. Ini sebisa mungkin kita cari tahu untuk permasalahan ini, biar nanti operator itu tenang kerjanya begitu dan. Oke. Artinya sebisa mungkin tetap kita harus cari tahu ya, dan jujur ke operator. Kalau misalkan sudah disampaikan ke pihak terkait dan rupanya juga masih menunggu, mungkin ya disampaikan masih menunggu dari misalkan dari tadi SAE koordinator atau dari HR atau dari mana gitu. Intinya kita catat biar nggak lupa, kemudian disampaikan ke pihak terkait dan disampaikan apa adanya. Karena kita juga teman-teman GL juga bukan yang menyelesaikan problem tapi menyampaikan ke pihak terkait gitu ya. Ini kadang juga sudah mungkin miskomunikasi lah kalau saya terima gitu ya. Jadi kalau operator menyampaikan suatu, GL-ku itu nggak bisa memfasilitasi atau nggak peduli, akhirnya jampingnya ke sana. Padahal teman-teman GL mungkin sudah menanyakan, mungkin menanyakan inilah progres itu yang disampaikan ke teman-teman operator biar mereka juga tadi nggak bertanya-tanya ya, tahu progresnya. Ya ini biar kita juga tahu semua lah, teman-teman operator juga tahu juga. Apalagi kalau hubungannya sama penghasilan di akhir ya. Kan itu jadi sensitif juga, akhirnya moodnya atau semangat kerjanya jadi berkurang. Bisa jadi turun. Nah, seperti itu juga. Ini teman-teman, Mas Adi sama Mas Udin ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang saya sampaikan, cuma karena waktu kita udah 30 menit lewat ini, jadi teman-teman mohon maaf, kita cukupkan ya untuk diskusi atau ngobrol kita pagi ini dengan Ngobras pagi ini. Terima kasih atas jawaban dan sharingnya. Ini penjelasan dari teman-teman GL, tapi yang jawab ini best commander. Semoga teman-teman GL yang lain bisa sama lah ya. Mungkin sama, tapi konsisten. Tadi kan jadi kata Mas Adi itu kalau jadi motor tuh ya nggak boleh habis energinya. Harus cari cara supaya energinya terus muncul. Ya dari Mas Udin juga yang saya anut, pokoknya gimana membentuk bonding chemistry kekeluargaan, dan semuanya apa yang teman-teman operator butuhkan sebisa mungkin kita kasih solusi. Minimal kalau nggak bisa, kita nggak tahu ya kita sharing dengan senior, sesama operator, dengan yang lebih tahu gitu, atau dengan GL yang lebih senior, dengan operator yang lebih senior. Terima kasih Mas Adit sama Mas Udin udah diluangkan waktunya kembali. Kita akhiri untuk podcast kita. Jadi rekan-rekan yang sudah menyimak podcast kita hari ini, banyak yang bisa kita ambil dari Mas Adit dan Mas Udin. Silakan diimplementasikan di lapangan, baik menjadi seorang GL ataupun sebagai seorang operator. Terima kasih sudah menonton podcast. Saya Nyaman, mohon maaf kalau ada kata